Somi akan menjadi moderator kita pada presentasi malam hari ini terkait dengan tokoh-tokoh ahli ilmu komunikasi sesuai dengan 7 tradisi dalam penelitian ilmu komunikasi. Dan kelompok kita mendapatkan materi tentang rhetorical tradition atau teori retorika. Nah, sebelum kita beralih ke presentasinya, saya ingatkan kepada teman-teman pemateri untuk ketika memaparkan materinya, teman-teman diperbolehkan untuk menyebutkan nama lengkapnya terlebih dahulu. Tanpa memperpanjang kata, saya akan langsung berikan kesempatan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi. Saya Giancinta Mareskoti Bernadetta bersama dengan rekan saya akan menjelaskan materi terkait pengertian retorika. Jadi secara garis besar, retorika ini berarti ilmu dan seni berbicara yang efektif. Retorika juga dipahami sebagai sebuah seni penyusunan argumen dan pembuatan naskah pidato. Selain itu, retorika juga diakui oleh para ahli sebagai tradisi yang melahirkan kajian ilmu komunikasi. Sedikit penjelasan mengenai bagaimana awal kemunculan dari retorika ini. Jadi teori ini mulai berkembang pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani dan merupakan ilmu yang berhubungan dengan persuasi. Retorika ini kemudian berkembang dan mencakup segala cara manusia dalam menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungan di sekitarnya dan untuk membangun dunia tempat mereka tinggal. Sekian dari saya, Lili, silakan. Berikutnya, saya Maria Lilianti Tae. Saya akan menjelaskan tentang pengertian retorika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, retorika dapat diartikan sebagai keterampilan berbahasa secara efektif atau juga seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis. Berikutnya, teman-teman saya akan memaparkan beberapa tokoh dengan pemikiran mereka tentang retorika. Baik, perkenalkan nama saya Novendra Klau. Di sini saya akan menjelaskan retorika menurut Plato. Plato merupakan seorang filsuf asal Athena, Yunani yang lahir sekitar 427 sesudah Masehi, dan ia merupakan pengagum Sokrates sejak muda. Menurut Plato, retorika adalah seni para retorika untuk memenangkan jiwa para pendengar. Ada beberapa karangan Plato, yaitu yang pertama, Nomoi. Nomoi merupakan tulisan yang berupa dialog jawaban atas bukunya yang berjudul Politikus yang mengupas tentang undang-undang. Yang kedua adalah Dialogs. Dialogs ini berbicara tentang pembuatan kerangka retorika yang dianggap benar, yakni retorika yang berhubungan dengan kebenaran dan moral. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Kadi. Perkenalkan, nama saya Fernandito Antonius Deraujo. Melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya Novendra Klau sebelumnya, Plato juga menyatakan bahwa ia tidak menyukai dengan pendekatan relativistik sofis terhadap ilmu pengetahuan yang menyatakan bahwa adanya kemungkinan ideal atau kebenaran absolut. Dialog-dialog atau pendapat-pendapat Plato tentang retorika inilah yang kemudian telah menyelamatkan sebagian besar bidang retorika dari nama buruk. Dengan demikian, Plato menyimpulkan bahwa retorika adalah kemampuan untuk mengaplikasikan bahasa-bahasa lisan dengan sempurna dan suatu jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang luas dan sempurna. Demikian itu pendapat dari Plato mengenai retorika, dan setelah ini ada teman saya Ramia yang akan menjelaskan tentang pendapat tokoh-tokoh lain mengenai retorika. Untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ramia Tukan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan tradisi retorika menurut Sonja Pavas dan Cindy L. Griffin. Nah, di mana kedua ahli ini menciptakan sebuah retorika yang mereka beri nama dengan retorika ajakan dalam sebuah karya mereka bernama Beyond Persuasion. Nah, dalam karya tersebut mereka berpendapat tentang pertimbangan terhadap sebuah mode interaksi yang berbeda, di mana seseorang berusaha untuk mengubah mode tersebut ke dalam mode lainnya. Voss dan Griffin mendasari teori mereka berdasarkan sebuah karya dari Sally Miller Gerhardt, di mana mereka mencoba menawarkan sebuah perspektif yang didasari dari nilai-nilai feminis terhadap kesetaraan, nilai sikap, dan determinasi diri. Sikap kesetaraan ini menempatkan setiap perspektif pada sebuah bidang yang setara, serta memunculkan hubungan yang saling menghormati dan tidak mendominasi.
Kemudian sebuah sikap dari nilai tetap yang mengakui martabat dan menghargai semua partisipan dalam interaksi untuk mendapatkan hak mereka sendiri pada apa yang mereka harus lakukan dan bagaimana menjalani hidup. Kemudian setelah itu, Voss bersama Karen mulai menyempurnakan teori retorika ini dengan membuat perbedaan secara jelas terhadap apa yang mereka namakan mod-mod retorika yang berbeda, yaitu pola-pola percakapan berbeda dalam sebuah atau dalam suatu bangsa. Nah, pola-pola tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya Arnisomi. Baik, terima kasih Ramia. Saya Yuliana Mariana Inasomi akan melanjutkan materi dari Ramia terkait dengan 4 pola percakapan yang berbeda ini. Yang pertama adalah retorika penaklukan. Retorika penaklukan ini adalah suatu interaksi dengan tujuan mendapatkan kemenangan, ingin membangun ide, hak, atau argumen sebagai yang terbaik di antara kedudukan yang sedang bersaing. Nah, biasanya retorika penaklukan ini kita temui dalam dunia politik. Yang paling jelasnya kita temui mungkin saat debat presiden atau debat politik, begitu biasanya retorika penaklukan ini biasanya kita jumpai bahwa ada argumen yang dipertahankan, ada argumen yang dipatahkan gitu. Dan yang kedua adalah retorika konversi atau conversion retorik. Nah, ini suatu interaksi dengan tujuan mengubah perspektif atau perilaku orang berdasarkan superioritas atau kebaikan suatu perspektif tertentu. Nah, biasanya kalau untuk perspektif ini kita jumpai ketika kita mengikuti suatu kampanye atau iklan. Contohnya, iklan itu punya pengaruh yang besar atau bisa mengubah perspektif seseorang, bisa mengubah perilaku seseorang. Dan yang ketiga adalah retorika baik hati. Nah, retorika baik hati ini adalah suatu interaksi dengan tujuan atau dirancang untuk membantu orang lain agar dapat memperbaiki hidupnya. Nah, retorika ini sering kita jumpai, misalkan kita mengikuti kampanye kesehatan, itu merupakan salah satu contoh retorika baik hati. Atau sebut saja ketika coronavirus kemudian kita melihat ada orang yang tidak menggunakan masker dan kita menghimbau untuk menggunakan masker karena penyebaran virus corona dan lain sebagainya, maka itu merupakan salah satu contoh retorika baik hati. Dan yang keempat adalah retorika nasihat. Nah, retorika ini adalah interaksi dengan tujuan menyediakan informasi kepada orang lain yang memintanya. Nah, lebih jelasnya retorika nasihat ini berupa nasihat, jadi informasi itu sudah ada, dan ketika orang lain meminta kita untuk memberikan informasi, maka kita bisa memberikan informasi itu dalam bentuk nasihat. Saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustinus Santorbor Kevin Jeraut, NIM 1803050159. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pendapat dari salah seorang ahli yang bernama Aristoteles. Aristoteles merupakan murid dari Plato yang sangat cerdas. Pada usia 17 tahun, dia sudah mengajar di akademi yang didirikan oleh Plato. Menurut Aristoteles, retorika adalah kemampuan retorika untuk mengemukakan suatu kasus tertentu secara menyeluruh melalui persuasi. Aristoteles mengatakan retorika adalah filsafat. Menurutnya, tujuan retorika adalah membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktian. Ini terdapat pada logika. Keindahan bahasa hanya digunakan untuk membenarkan, menerima, mendorong, dan mempertahankan sesuatu. Aristoteles menulis 3 buku berjudul The Art Rhetorica, yang diantaranya berisi 5 tahap penyusunan suatu pidato. Tapi itu dikenal dengan 5 hukum retorika atau The 5 Canons of Rhetorical. Yang pertama ada inventio, dispositio, elocutio, dan memoria, serta pronunciation. Yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya Lydia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Kevin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Lydia Ujud. Di sini saya akan menjelaskan 5 hukum retorika berdasarkan Aristoteles. Yang pertama, inventio atau penemuan. Pada tahap ini, pembicara menggali topik dan meneliti khalayak untuk mengetahui metode persuasi yang paling tepat. Pembicara juga mengumpulkan bahan dan merumuskan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan khalayak. Yang kedua, dispositio atau penyusunan. Pada tahap ini, pembicara menyusun pidato atau mengorganisasikan pesan. Pesan-pesan tersebut dibagi ke dalam beberapa bagian yang berkaitan secara logis.
Yang ketiga, elosutio atau gaya. Pada tahap ini, pembicara memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesan. Pembicara menggunakan bahasa yang tepat, benar, dan dapat diterima, memilih kata-kata yang jelas dan langsung, menyesuaikan bahasa dengan pesan, kalayak, dan pembicara, serta memakai kalimat yang indah, mulia, dan hidup. Berikutnya dilanjutkan oleh teman. Perkenalkan, nama saya Novita Koli. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari teman Lydia. Yang berikut adalah memoria atau memori. Tahap ini pembicara harus mengingat apa yang ingin disampaikan dengan mengatur bahan-bahan pembicaraannya. Yang terakhir, pronunciatio atau penyampaian. Tahap ini pembicara menyampaikan pesannya secara lisan. Pembicara harus memperhatikan olah suara dan gerakan anggota badan. Perkenalkan, nama saya Mary Van Cloud. Saya akan menjelaskan teori menurut Shannon Burke. Dia merupakan seorang ahli sastra yang sangat terkenal dari Amerika. Dia terkenal dengan analisis berdasarkan pengetahuannya. Dia membagi retorika menjadi dua. Yang pertama, teori identifikasi. Teori identifikasi adalah salah satu teori produksi pesan sekaligus contoh komunikasi dalam tradisi retorika yang menekankan pada pesan. Dia menyarankan bahwa kapanpun seorang berusaha untuk mempersuasi orang lain, terjadi identifikasi agar salah satu pihak harus mengidentifikasi dengan pihak lainnya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Satria Banat. Saya akan menjelaskan tentang teori equipment for living. Teori equipment for living adalah teori komunikasi dalam tradisi retorika yang berusaha untuk menjelaskan media sebagai bentuk retorika. Kenneth Burke, sang penggagas teori dramatisme dalam teori komunikasi, yang mencetuskan teori ini. Bagi Burke, selain untuk menciptakan identifikasi, fungsi retorika lainnya adalah untuk mendefinisikan situasi. Lebih jauh lagi, Burke adalah salah satu orang pertama yang menyimpang dari retorika yang lebih tradisional dan memandang sastra sebagai tindakan simbolik. Menurut Kenneth Burke, bahwa setiap bentuk-bentuk komunikasi adalah sebuah drama. Oleh karena itu, seorang pembicara hendaknya mampu mendramatisir ceritanya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik berkaitan dengan rhetorical tradition ini. Tadi ada 4 ahli yang memegang peranan penting dalam terbentuknya rhetorical tradition ini, yang juga tadi sudah dijelaskan oleh setiap pematerinya. Dan akhir kata, saya Yuliana Sumi selaku moderator dan juga teman-teman mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam presentasi tadi kami melakukan banyak kesalahan. Sekian presentasinya dan selamat malam.